Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan pagi bersama Suara Gembala Gereja Pantai Kosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang lewat kasih-Nya yang besar boleh menarik kita datang kembali kepadanya. Dialah kita bawa hati kita untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian mengawali persekutuan kita pada pagi hari ini dengan judul Yesus Sanggup Menolongku. Yesus, Kau datang menyelamatkanku. Angkat segala beban dalam hidupku. Kala ku rasa berat bebanku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus tak pernah meninggalkanku, tetap ku percaya padanya. Yesus sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolongku. Kala hidupku tak menentu, Kala hidupku tak menentu, tanpa arah yang jelas untuk dituju. Yesus, Kau datang menyelamatkanku. Angkat segala beban dalam hidupku. Kala ku rasa berat bebanku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus tak pernah meninggalkanku, tetap ku percaya padanya. Dia sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku. Yesus sanggup, ku tahu Dia sanggup. Yesus sanggup menolong. Dia sanggup menolongku. Dia sanggup menolongku, sebab Dia Allahku. Dia sanggup membebaskanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya nyata bagiku.
Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan, kepada pribadi Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan kami, kepada pribadi Allah yang sanggup memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan yang kami hadapi, bahkan kepada pribadi Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong apapun yang kami hadapi. Haleluya, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepada Engkau, menyerahkan kehidupan kami ini kembali ke dalam tangan Engkau, untuk kami boleh bawa segenap hidup ini kepada Engkau. Kami sadari Tuhan, kami sebagai kehidupan manusia yang hidup dalam dunia ini tidak mampu tanpa pribadi Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami, menopang dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat membutuhkan pribadi Engkau di dalam firman-Mu, di dalam Roh Kudus-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan, dalam menghadapi dunia ini, menghadapi pekerjaan-pekerjaan dosa-dosa dalam dunia ini Tuhan, menghadapi pekerjaan daging, menghadapi dunia ini, kami tidak mampu Tuhan. Haleluya, kami bagaikan cabang-cabang yang lemah. Jika tanpa melekat kepada pribadi Engkau, kami akan lemah, kami akan jatuh, kami akan kering Tuhan. Oleh sebab Tuhan, kami membutuhkan Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan hadirat Engkau selalu Tuhan, memperbaharui kehidupan kami, menuntun langkah-langkah kehidupan kami, bahkan jalan kami yang sudah menyimpang yang daripada Engkau. Kami membutuhkan pribadi Engkau untuk boleh Engkau kembalikan jalan kami Tuhan di dalam kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami menyerahkan persekutuan pagi ini ke dalam tangan Engkau. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang memimpin ibadah kami, Engkau yang memberkati ibadah kami. Biarlah Tuhan hadirat Engkau, kasih-Mu Tuhan, boleh kami nikmati dan boleh kami rasakan, memperbaharui batin hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kasih, kami menyerahkan segenap pelayan-pelayan yang Kau percayakan untuk melayani Engkau pada pagi hari ini, baik kami bagian dalam pujian, pemain musik, hamba-Mu yang Kau percayakan memberitakan firman-Mu, bahkan kami semua yang terlibat di dalam memuji membesarkan nama Engkau. Sucikan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan lengkapi dengan hikmat yang daripada Engkau. Untuk pelayanan kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bahkan mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan menaikkan pujian selanjutnya, Hatiku Percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya kepada Dia kita percaya. Oleh itu biarlah dalam segala apapun kita mau berharap, kita mau bersandar kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan, kita naikkan lagi pujian di tengah ombak. Tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang.
bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Haleluya. Saat kita boleh datang mendekat kepada Tuhan, apapun keadaan hidup kita, sekalipun hidup kita sudah jauh dari Tuhan, sekalipun hidup kita, haleluya, telah jauh dari Tuhan, namun kalau kita bisa datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk menolong kehidupan kita, mengangkat kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian Kuserahkan padamu, dan juga mempersiapkan hati kita untuk sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kuserahkan padamu. Saat ku lemah tak berdaya, saat ku lemah tak berdaya, kegelisahan menghimpiku. Ku pandang firman-Mu yang jadi kekuatan, memberi damai sukacita. Ku tahu masih ada pengharapan indah bersama Yesus mempelai priaku. Semua gelisahku ku serahkan padamu. Semua gelisahku ku
serahkan padamu. Dan selanjutnya pekerjaan firman Tuhan kami serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Serahkan padamu tiap persoalanku, kau turut menanggung, ku semakin kuat bersamamu Tuhan, dan ku percaya kau penolongku, dan ku percaya kau penolongku. Mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa, mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang telah menolong kehidupan kami, menyertai hidup kami hingga saat ini Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu dengan pribadi-Mu, untuk kami boleh memuji, membesarkan pribadi-Mu. Bahkan terlebih kami boleh kembali untuk bisa mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah penopang dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sangat membutuhkan pribadi-Mu melalui firman Tuhan untuk selalu memberi kekuatan, jalan keluar, dan menolong kehidupan kami pada waktunya dalam setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Biarlah saat ini Engkau siapkan hati kami semua di dalam kami mendengar dan menerima firman Tuhan. Siapkan hati kami, kuasai, urapi dalam pengurapan Roh Kudus-Mu. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau kuduskan hamba lebih dulu dari segala kekurangan kelemahan hamba dalam kuasa darah Tuhan. Dan pakai hamba-Mu, perlengkapi di dalam pengurapan Roh Kudus, disertai hikmat marifat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Haleluya, amin. Mula pertama saya ucapkan selamat pagi, shalom bagi kita semua. Selamat kita kembali mengikuti suara Gema Nafiri pada pagi hari ini. Dan kita boleh kembali mendengar firman Tuhan. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati kita di dalam kita mendengar serta menerima firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita di dalam setiap pergumulan, persoalan, bahkan dalam segala apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama akan mendengar firman Tuhan, yaitu dengan tema kemenangan dalam pergumulan. Ini tema firman Tuhan pada pagi siang hari ini, yaitu kemenangan di dalam pergumulan. Kita akan membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan ini menceritakan tentang kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ya, dalam perjalanan umat Israel begitu keluar dari negeri Mesir untuk menuju negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Maka dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju negeri Kanaan, maka mereka menghadapi satu peperangan, yaitu melawan orang Amalek. Dan ini juga satu gambaran dalam perjalanan hidup kita sebagai umat Tuhan,
bagaimana perjalanan hidup kita ini tidak luput dari yang namanya peperangan. Artinya peperangan dalam pengertian rohani, yaitu kita menghadapi satu pergumulan, menghadapi tantangan, rintangan dalam perjalanan hidup. Tidak ada perjalanan hidup manusia di dunia ini yang berjalan begitu mulus, berjalan tanpa tantangan, tanpa rintangan, tidak ada. Dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, maka tentunya pasti ditandai dengan pergumulan. Pergumulan itu artinya perjuangan. Ya, hidup itu pasti ditandai dengan pergumulan atau perjuangan. Ada tantangan, ada rintangan yang harus kita hadapi. Sama seperti perjalanan umat Israel. Perjalanan umat Israel keluar dari Mesir menuju negeri Kanaan ditandai dengan peperangan, artinya ditandai dengan tantangan, rintangan yang mereka hadapi. Ya, demikian pula secara rohani buat kita sekarang, perjalanan hidup rohani kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, perjalanan hidup kita di dunia ini pasti diperhadapkan dengan tantangan atau rintangan. Karena tidak ada hidup di dunia ini tidak menghadapi pergumulan atau perjuangan. Kita akan baca lebih dulu sebelum kita akan membaca dalam kitab Keluaran 17. Saya ajak kita membaca dalam kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama, dan nanti akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet, yaitu kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Kitab Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Kitab Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Iya. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam kitab Ayub pasal 7 ayat pertama yang sudah kita baca dan kita dengar bersama, dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Jadi kehidupan manusia di bumi ini tidak luput dari yang namanya pergumulan. Pergumulan itu artinya perjuangan. Hidup manusia di dunia ini ditandai dengan pergumulan atau perjuangan. Ya, jadi tidak ada ceritanya kita berjalan dalam dunia ini semuanya serba mulus, tanpa hambatan, tanpa rintangan, tanpa perjuangan. Hidup di dunia itu ditandai dengan perjuangan. Dan itu sudah dikatakan dalam kitab Ayub pasal 7 ayat yang pertama bahwa bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa hidup manusia di dunia ini memang tidak luput dari pergumulan atau perjuangan. Nah, sekarang kita akan melihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 13. Di sini menceritakan peperangan antara orang Israel melawan orang Amalek. Tolong dibacakan dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Puji Tuhan. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang sudah dibacakan ini menceritakan bagaimana peperangan orang Israel melawan orang Amalek dan ditandai dengan kemenangan, yaitu kemenangan orang Israel atas Amalek. Nah, demikian pula dalam perjalanan hidup kita, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini tidak luput yang dari namanya pergumulan atau perjuangan.
Setiap hidup manusia pasti ada pergumulan, ada perjuangan, ada tantangan, rintangan yang dihadapi. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan menghendaki untuk kita mengalami kemenangan. Karena di dalam pergumulan, di dalam perjuangan hanya ada dua hasil, menang atau kalah. Dan firman Tuhan menghendaki untuk kita mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan, setiap perjuangan yang kita hadapi. Karena Tuhan tidak menghendaki umatnya ini mengalami kekalahan. Sebab jikalau kehidupan kita mengalami kekalahan di dalam setiap perjuangan atau pergumulan, tantangan yang kita hadapi, maka kehidupan kita tidak bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Kehidupan kita tidak bisa mempermuliakan pribadi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan rindu sebagai kehidupan orang-orang percaya, umat Tuhan, dimanapun kita boleh mendengarkan dan mengikuti siaran ini, mari biarlah kita mohon kepada Tuhan agar setiap perjuangan, setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi, tantangan, rintangan apapun, kita boleh mengalami kemenangan. Ya, sama seperti orang Israel menang atas Amalek, demikian pula kita juga menang atas persoalan, pergumulan, tantangan, rintangan yang kita hadapi. Nah, di dalam ayat ini, dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 13 yang telah kita baca, kita melihat ada 3 langkah. Ya, ada 3 langkah untuk kita mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan atau perjuangan atau tantangan rintangan yang kita hadapi. Ada 3 langkah dalam menghadapi kemenangan itu. Yang pertama, kita akan baca ulang, yaitu di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Iya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ya, ini ya dikatakan bahwa peperangan antara orang Amalek melawan orang Israel itu terjadi di Rafidim. Rafidim itu arti namanya adalah tempat persandaran. Itu arti nama dari Rafidim, tempat persandaran. Bicara tentang tempat persandaran, maka dalam Alkitab tempat persandaran itulah menunjuk kepada pribadi Tuhan. Tuhan sebagai tempat kita bersandar. Dan di sanalah kita akan mengalami pertolongan Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 19. Kitab Mazmur pasal 18 ayat 19. Kitab Mazmur pasal 18 ayat 19. Iya. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Nah, ini pengalaman dari Daud. Saat Daud menghadapi musuh-musuhnya, maka Daud bersandar kepada Tuhan. Daud menjadikan Tuhan sebagai sandaran dalam kehidupannya. Bersandar kepada Tuhan itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri. Itu arti dari bersandar kepada Tuhan. Yaitu kita mengandalkan Tuhan. Nah, ini langkah yang pertama untuk kita mengalami kemenangan di dalam menghadapi pergumulan, perjuangan, atau tantangan, rintangan dalam hidup. Yaitu kita bersandar kepada Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup. Bagaikan Rafidim, ya, arti nama Rafidim itulah tempat persandaran. Kita bersandar kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Dalam Yeremia pasal 17 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Coba kita baca dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, terus yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, sebaliknya kehidupan yang mengandalkan kekuatannya sendiri bagaimana? Kita baca ayat di atasnya, itulah ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Teruskan. dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, di sini kita melihat dalam ayat yang ketujuh dikatakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan, pergumulan atau perjuangan dalam hidup kita di dunia ini, tantangan, rintangan yang kita hadapi di dunia ini, kalau kita mau bersandar, kita mau mengandalkan Tuhan, maka diberkati kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, terkutuk. Kutuk itu artinya hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan, tidak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu ini langkah yang pertama untuk kita mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan atau perjuangan atau tantangan rintangan yang kita hadapi di dunia ini, yaitu kita bersandar kepada Tuhan. Artinya bersandar kepada Tuhan yaitu kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, tidak mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, bahkan tidak mengandalkan siapapun manusia di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah yang kedua untuk kita mengalami kemenangan dari setiap pergumulan atau perjuangan atau tantangan, rintangan, persoalan yang kita hadapi di dunia ini, yang kedua adalah untuk kita selalu mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Artinya mengangkat kedua tangan itu artinya kita berserah kepada Tuhan lewat kita berdoa kepada Tuhan. Kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Ya, Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, Apabila Musa mengangkat tangan itu dalam arti rohani berbicara tentang kita berserah kepada Tuhan. Saat kita berserah kepada Tuhan, bagaikan Musa mengangkat tangannya, apa yang terjadi? lebih kuatlah Israel. Lebih kuat Israel. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan atau persoalan dalam hidup di dunia ini, tantangan, rintangan, perjuangan, ini langkah yang kedua untuk alami kemenangan, yaitu berserah kepada Tuhan, bagaikan kita mengangkat kedua tangan ini. Ya, berserah kepada Tuhan. Saat kita mau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan beri kekuatan dalam hidup kita menghadapi setiap perjuangan, tantangan, rintangan, persoalan yang kita hadapi. Di dalam ayat 11 ini dikatakan apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuat Israel. Ya, jadi kekuatan dari umat Tuhan itu bukan dari dirinya sendiri, bukan dari kemampuan kita. Kalau kita mampu menghadapi setiap persoalan, tantangan, rintangan, tapi kekuatan kita itu dari Tuhan. Lewat apa? Kita mengangkat kedua tangan, artinya kita berserah kepada Tuhan. Di situ nanti Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Sebaliknya, perhatikan kalimat berikut dalam ayat 11. Ya. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, Tetapi apabila Musa dikatakan menurunkan tangannya, ya. lebih kuatlah Amalek. Saat Musa menurunkan tangan, justru Amalek yang menjadi kuat. Saat Musa mengangkat kedua tangannya, Israel yang menjadi kuat dikatakan. Tapi sebaliknya, saat Musa menurunkan tangan, justru Amalek yang menjadi kuat. Nah, demikian pula dalam hidup kita. Saat kita mengangkat tangan kita artinya berserah kepada Tuhan. Di situ Tuhan beri kekuatan kepada kita. Tapi sebaliknya, saat kita menurunkan kedua tangan, kita tidak lagi berserah kepada Tuhan. Justru persoalan-persoalan itulah yang menjadi kuat dalam hidup kita. Dan kita menjadi lemah. Kita tidak akan mampu menghadapi setiap persoalan, tantangan, rintangan, pergumulan dalam hidup di dunia ini. Oleh sebab itu ini langkah yang kedua untuk kita mengalami satu kemenangan di dalam pergumulan, perjuangan, persoalan, tantangan, rintangan yang kita hadapi di dunia, yaitu kita
Mengangkat kedua tangan artinya kita berserah kepada Tuhan. Saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk kita mampu menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Kita baca di dalam Mazmur pasal 37, di mana di dalam Mazmur pasal 37 dikatakan saat kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak. Ayat yang kelima, Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Nah, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. dan Tuhan akan bertindak. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita yang mau berserah kepadanya, yang mau percaya kepadanya. Tuhan tidak akan biarkan dan tinggalkan kita seorang diri. Ini langkah yang kedua untuk kita mengalami satu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan, perjuangan, tantangan, rintangan yang kita hadapi di dunia ini, yaitu kita mengangkat kedua tangan kita, artinya kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan berikan kekuatan kepada kita dan Tuhan bertindak untuk menolong kehidupan kita. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga untuk kita mengalami satu kemenangan dalam pergumulan, perjuangan, persoalan, tantangan, rintangan yang kita hadapi di dunia. Langkah yang ketiga kita akan baca di dalam Keluaran 17 ayat 13. Kitab Keluaran pasal 17 ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Nah, di dalam ayat 13 dikatakan bahwa Yosua mengalahkan Amalek dengan mata pedang. Apa itu pedang? Dalam Alkitab, pedang dalam arti rohani itu menunjuk kepada pedang firman Allah yang tajam, yang menyucikan kehidupan kita. Kita baca dalam surat Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Surat Ibrani pasal 4 ayat 12. Surat Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah, di sini dikatakan firman Allah itu hidup, firman Allah itu kuat, dan yang ketiga firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi pedang itu dalam arti rohani menunjuk kepada firman Allah yang tajam, yang dapat menyucikan setiap kehidupan kita, membersihkan, memisahkan hidup kita dari segala perkara-perkara yang tidak baik. Kita baca lebih lanjut ayat 12b. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, terima kasih. Nah, di sini kita lihat bahwa pedang itu dalam arti rohani menunjuk kepada firman Allah yang tajam, firman yang dapat menusuk kehidupan kita, hati kita terutama, untuk membersihkan hati kita dari segala perkara-perkara yang tidak baik. Karena di dalam hati manusia begitu banyak perkara yang jahat, perkara yang tidak baik, perkara yang tidak suci, yang dapat menajiskan kehidupan manusia kita. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan firman Allah yang tajam, bagaikan pedang bermata dua yang dapat memisahkan segala perkara-perkara yang tidak baik itu dari dalam hati kita. Dan di dalam Keluaran pasal 17 ayat 13 tadi dikatakan bahwa Yosua mengalahkan Amalek dengan mata pedang. Jadi ini langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga untuk kita alami kemenangan dari setiap pergumulan, dari setiap persoalan, tantangan, rintangan yang kita hadapi di dunia ini, yaitu langkah yang ketiga adalah kita mengalami penyucian lewat pedang firman Allah. Kita alami penyucian dari pedang firman Allah. Kalau kita mengalami penyucian lewat pedang firman Allah yang tajam, yang membersihkan segala perkara-perkara yang tidak baik dalam hidup kita, maka kemenangan itu akan kita alami. Kalau kita mau disucikan oleh Tuhan dari segala perkara yang tidak baik, maka Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita semua. Jadi ini 3 langkah dalam menghadapi setiap pergumulan, perjuangan dalam hidup kita di dunia ini untuk kita mengalami kemenangan, yaitu yang pertama kita bersandar kepada Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan.
yang kedua kita berserah kepada Tuhan, dan yang ketiga yaitu kita mengalami penyucian lewat pedang firman Allah untuk membersihkan kehidupan kita dari segala perkara-perkara yang tidak baik. Oleh sebab itu mari umat Tuhan dimanapun saudara mengikuti acara ini, saudara boleh mendengar firman Tuhan ini, mari biarlah kita boleh perhatikan firman Tuhan yang sudah kita dengar, 3 langkah untuk kita mengalami kemenangan dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, yaitu bersandar kepada Tuhan, artinya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang kedua yaitu kita berserah kepada Tuhan supaya Tuhan beri kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga, kita alami penyucian lewat pedang firman Allah yang tajam, yang dapat membersihkan kehidupan kita dari segala perkara yang tidak baik, sehingga Tuhan berikan kemenangan buat kita semua. Puji Tuhan. Sebagai ayat penutup pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan baca dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Ayat yang ke-57. Suratan 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Pagi siang hari ini Tuhan mau memberikan kemenangan kepada kita dalam setiap perjuangan, pergumulan, tantangan, rintangan yang kita hadapi di dunia ini. Mari biarlah Tuhan menyatakan kuasa-Nya bagi kita semua, bagi saudara yang mungkin saat ini sedang menghadapi banyak pergumulan, persoalan, tantangan, rintangan dalam hidup. Percayalah bahwa Tuhan hadir untuk memberikan kemenangan bagi kita semua. Kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu pujian yang berjudul Kaulah Harapan. Dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Engkaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Lewat firman-Mu bahwa dalam hidup ini manusia tidak terlepas yang namanya pergumulan, tantangan, rintangan Tuhan. Karena memang meterai manusia hidup dalam dunia diperhadapkan dengan pergumulan. Sebagaimana Ayub katakan bahwa manusia, haleluya, setiap hari diperhadapkan dengan pergumulan. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, dalam menghadapi pergumulan, di situ Tuhan Kau memberikan jalan keluar apa yang harus kami lakukan. Haleluya, sebab kami sadari kehidupan manusia dalam dunia ini Tuhan, tanpa kekuatan daripada Engkau, tanpa campur tangan Engkau, kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Kami adalah manusia yang rapuh, yang tidak ada kekuatan kemampuan dalam menghadapi segala tekanan-tekanan, persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu Tuhan, dalam menghadapi segala pergumulan-pergumulan, dalam menghadapi rintangan, tantangan dalam hidup ini, Engkau mengajar kami untuk kehidupan kami bisa berserah kepada Engkau Tuhan. Kami bisa bersandar kepada Engkau. Kami boleh hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah sumber kekuatan dan kemenangan yang Engkau ingin berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan kemampuan kami, hebat kami Tuhan dalam kami menghadapi tantangan pergumulan, tetapi semata-mata Tuhan oleh karena Engkau yang ada menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebagaimana Musa umat Israel dalam menghadapi peperangan melawan Amalek Tuhan di Rafidim. Haleluya. Di situ Tuhan kami boleh melihat ya bagaimana tangan Musa yang terangkat, maka di situ umat Israel memiliki satu kekuatan lebih kuat menghadapi Amalek. Tetapi saat tangan Musa diturunkan, lebih kuatlah Amalek. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau tolong kehidupan kami, di dalam kami berserah kepada Engkau. Haleluya. Biarlah Tuhan lewat doa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, sehingga di situ Tuhan ada kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menolong kehidupan kami. Haleluya, dimanapun kami umat-Mu yang boleh mengikuti siaran ini Tuhan, biar lewat firman-Mu ada jalan keluar yang sudah kami boleh nikmati Tuhan. Bahkan yang Kau inginkan ada pengalaman kemenangan dalam menghadapi segala pergumulan, tantangan, rintangan, sehingga ada yang bisa kami saksikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruhkan firman-Mu itu di dalam hati kami, biarlah itulah menjadi mengingatkan kami senantiasa Tuhan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami mau mengakhiri persekutuan pagi hari ini kepada Engkau. Namun lebih dahulu kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberikan damai, ketenangan, keselamatan kepada bangsa kami dalam menghadapi segala tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan di dalam memimpin bangsa negara kami. Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk senantiasa memberikan jalan keluar. Demikian juga memberkati pihak RRI yang menyediakan tempat kami boleh bersekutu dengan pribadi Engkau. Bahkan memberkati dimanapun
umat-Mu yang saat ini boleh mengikuti siaran kami. Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami mengakhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.